Isn't that right, baby? Halo Barbar Talk Squad, kembali lagi bersama saya X di channel X Kartap yang selalu menceritakan alur cerita film yang mantap. Dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Tanpa banyak putar-putar ngecapruk, tidak puguh, langsung saja saya puter intronya dan kalian tonton alurnya. Diceritakan cogan yatim piatu yang polos dan pendiam. Dia bernama Miles atau Baby nama samarannya. Dia penderita tinnitus atau gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Dan film ini pun akan berfokus padanya. Tell you about Explosion. Karena kelainan itu yang mengharuskan dia selalu always memakai headset dan mendengarkan musik dari Walkman untuk meredam suara bising yang bisa mengakibatkan berdenging pada telinganya. Sejak orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama ayah angkatnya yang tuli dan bisu serta lumpuh yang bernama Joseph. Di balik bebengoknya yang polos, Baby pun pernah mencuri mobil milik Doc, yang dimana Doc itu adalah bos mafia spesialis budak badog alias merampok. Karena kejadian itu, Doc malah mengagumi skill nyetir Baby yang edun saat dulu mencuri mobil Mercy-nya. Dan sekarang Doc menggunakan jasa supir tembak Baby untuk melakukan aksi perampokannya. Baby terpaksa melakukan itu untuk melunasi hutang ganti rugi mobil Doc yang dulu pernah dicuri oleh Baby. Diawali dengan diperlihatkan sekelompok perampok yang sedang melakukan aksinya di sebuah bank, diantaranya yaitu Buddy dengan pacarnya yang aduhai adu seksinya bernama Darling, lalu Grip yang berdegong dan Baby yang bertugas sebagai supir tembak. Ketika perampokan sedang berlangsung dan Baby menunggu di mobil dengan santuy mendengarkan musik di Walkman-nya. Lalu Tio rampok lari keluar dari bank menuju mobil dengan membawa tas yang berisi uang. Dan kejar-kejaran yang dibaluti dengan aksi kupat kepot di jalan akibat skill nyetir edun yang dimiliki oleh Baby terjadi antara mobil rampok dan polisi. Karena skill edun yang dimiliki Baby, mereka pun lolos dari kejaran polisi dan mengganti mobilnya di sebuah basement yang bertujuan untuk mengecoh polisi. Terlihat Doc yang sedang membagikan uang hasil rampokannya di sebuah gedung tua yang dimana itu adalah markas besar mereka. Grip yang berdegong terus meremehkan Baby dan mengganggu Baby. Doc mengatakan pada Baby bahwa satu kali lagi perampokan hutang Baby akan lunas. Lalu Baby pun menjawab, "Mohon siap." Enough. Walaupun Joseph, ayah angkatnya, tidak pernah setuju Baby berada dalam dunia rampok, namun Baby sangat peduli padanya. Dan Baby memiliki kebiasaan unik, suka iseng merekam percakapan orang lain dan remake-nya menjadi sebuah lagu. Baby selalu mendatangi resto yang dimana almarhum ibunya dulu pernah bekerja di situ. Saat dia sedang di resto, tiba-tiba datanglah karyawan baru yang membuat Baby terpesona. Dia adalah Deborah. Dan mereka pun sama-sama penyuka musik. Terlihat dari mata kau buatku jatuh-jatuh ke hati. Rupanya mereka pun saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Testing. What can I get you this fine morning? no.
baby, oh real tight, and I won't stop calling. Misi terakhir Baby sebagai supir tembak spesialis rampok akan segera dimulai. Baby menerima telepon dari Doc untuk memberitahunya. Trio rampok kali ini yaitu Bart, Siman Tangul alias Angkuh dan Biadab, lalu Eddie dan Jedi, dia orang Asia spesialis ngebobol toko kelontongan. Misi perampokan kali ini yaitu mengambil uang bank di dalam mobil anti peluru. Baby selalu diremehkan karena kebiasaan anehnya yang selalu mendengarkan musik ketika Doc sedang mengatur strategi, tapi sebetulnya Baby adalah anak yang cerdas. The target is an armored truck at perimeter structure at Hartsfield Jackson to get a high right near the Buford Highway, so we should be able to hit the ramp with questions. What ain't y'all cute? Misi ini pun dimulai. Trio rampok memakai topeng Halloween dalam aksinya. Seperti biasa, Baby menunggu di mobil sambil santuy dengan musiknya. Lalu mereka pun kabur dan ada orang misterius yang mencoba mengejarnya. Baby langsung menunjukkan skill ala-ala supilur agung dan dipoles dengan kupat kepot ciri khasnya yang membuat orang misterius kesusahan untuk mengimbangi mobil yang dibawa Baby. Seperti biasa mereka pun mengganti mobilnya di basement untuk menghindari kejaran polisi. Lalu mereka pun membawa uangnya ke markas Doc untuk dibagikan. Tapi naasnya Jedi malah dibunuh oleh Doc karena dengan tidak sengaja dia meninggalkan senjatanya di TKP. Kemudian Baby pun menemui Deborah dan mengajaknya berkencan. No. I'm sorry. No, don't be as well. Ayah angkatnya Baby menasehatinya untuk mencari pekerjaan yang halal dan meninggalkan dunia perampokan. Joseph pun menyarankan padanya untuk menjadi supir pengantar pizza ngacir saja, agar dia bisa mendapatkan uang yang halal. Whoa. That was fast. Baby mengajak Deborah ke restoran mewah yang dia ketahui saat menguping percakapan Buddy dan Darling di dalam lift. Tapi tidak disangka-sangka sebelumnya ternyata Doc ada di tempat itu dan membayar semua jajanan Baby dan Deborah. Doc mengajak Baby untuk melakukan aksi perampokan lagi karena Doc menganggap bahwa Baby adalah jimat keberuntungannya dalam menjalankan setiap aksi perampokannya. Awalnya Baby pun menolak, namun Doc mengancam Baby karena Doc mengetahui latar belakang Baby dan pacarnya. Dengan terpaksa, dia tidak bisa menolaknya. Wheeler in a wheelchair. Legs and kill everyone you love because you already know that, don't you? Let's keep it that way. Baby menelepon Deborah, dia ingin mengajaknya ke suatu tempat di mana di sana mereka akan hidup bahagia setelah pekerjaan terakhirnya selesai. Dan Deborah pun mengiyakan ajakan itu. You in? I'm in, baby. Keesokan harinya terlihat Doc menjemput Baby di rumah susunnya. Kemudian mereka pergi ke kantor pos di mana itu adalah targetnya. Dan Baby disuruh Doc untuk melakukan observasi lapangan bersama anaknya yang bernama Sam. Jemput jatuh tidak jauh dari sempaknya, itulah Sam. Benih-benih rampoknya sudah terlihat gege dalam melakukan tugas ini. That's your boy? Sure. Open in class, one out the guard, 10 cameras. Bye. Terlihat di markas Doc mereka sedang mengatur strategi untuk aksinya. Dan timnya saat ini adalah orang-orang terbaik yaitu Bart, si Bedegong dan Biadab. Lalu ada Buddy sepaket dengan pacarnya Darling. Doc menginstruksikan pada mereka untuk mengambil senjata di tempat rekannya. Dan dia menyuruh kembali secepatnya untuk menginap di markasnya supaya besok pagi tidak keberangan dalam beraksi. Some clean firepower, so the pickup is tonight. But after Akhirnya mereka pun berangkat dan sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Saat mereka sedang berkumpul dengan pemasok senjata itu, Bart mencurigai bahwa salah satu dari mereka adalah mantan polisi.
Tanpa pikir panjang, Bart menembak pimpinan kelompok itu hingga mengakibatkan baku tembak di sana. Si kehead Bart mengacaukan semua rencana awal yang mengakibatkan mereka semua tewas, kecuali satu orang yang ternyata masih hidup, dan melaporkan kejadian itu pada Doc. Stop a bit. Fucking crazy. Di tengah jalan menuju markas, Bart meminta berhenti di sebuah resto, yang dimana Deborah pacarnya bekerja di sana. Baby menolak permintaan Bart sampai akhirnya terjadi adu bacot antara Baby dan Bart. Karena jiwa ngelehan Baby sangat besar, akhirnya mereka pun berhenti di resto tersebut. Di dalam, Baby menunjukkan sikap yang seolah-olah dia tidak mengenal Deborah untuk melindungi Deborah dari teman-teman rampoknya. Deborah pun terlihat kesal karena dicuekin oleh Baby. Melihat ada yang tidak beres dari pelayan tadi, si bedegong Bart mencoba untuk menembak Deborah. Sontak saja membuat Baby bangun dari duduknya untuk menghalangi Bart dengan memperlihatkan wajah ganasnya. Dan akhirnya Bart pun mengurungkan niatnya. Sebelum pergi, Baby memberikan catatan kecil pada Deborah yang berisi ajakan kawin lari pada jam 2 malam. Anjir, peting-peting teling. Di markas, Doc telah mengetahui bahwa rekan pemasok senjatanya telah dibantai. Dan Doc pun membatalkan rencana perampokannya karena kekacauan yang dibuat oleh si kehead Bart. Go home, job's off. Whoa, wait a minute. Tapi si Bart tetap bersikeras pada Doc untuk melanjutkan aksinya. Dia juga mendapatkan dukungan dari Buddy, Darling, dan Baby. Ketika Baby yang akan menepati janjinya pada Deborah jam 2 pagi digagalkan oleh Buddy dan Bart. Karena because mereka sudah mencurigai gerak-gerik Baby. Dan mereka pun mencurigai Baby itu adalah intel polisi setelah Bart menemukan Walkman perekam suara. Coffee. No, you don't. Saat Baby pingsan karena digeding oleh Bart, mereka mengacak-ngacak rumah Baby lalu membawa semua kaset rekaman miliknya. Mereka juga membawa kursi roda milik Joe. Akhirnya mereka percaya pada Baby. Kalau Baby memiliki hobi aneh, dia gemar merekam percakapan yang penting dan dijadikan lagu olehnya. This shit is bananas, dog. Singkat cerita, hari yang paling menegangkan pun tiba. Terlihat mereka sedang menuju ke lokasi target di mana itu adalah kantor pos yang berada di pusat kota. Saat timnya sedang beraksi, Baby bertemu dengan pegawai kantor pos yang melambai padanya. Dan Baby pun seolah memberikan isyarat dengan menggelengkan kepalanya yang artinya jangan masuk karena ada anjing galak. Dia pun lari memanggil polisi. Sontak saja polisi itu langsung menghampiri mobil Baby. Tiba-tiba karena Baby menganggap selama ini Bart itu adalah sebuah ancaman baginya, Baby pun tancap gas sengaja menabrakkan mobilnya sampai mengakibatkan Bart tewas kacolok besi. Dan mereka pun mencoba kabur dari kejaran polisi. Baby pun terpaksa curanbil saat Baby mencoba kabur dengan menggunakan mobil itu karena keadaan dia sedang sasah atau panik. Mobilnya menabrak mobil yang dikendarai oleh Buddy dan Darling yang sedang sasah juga. Akhirnya mereka pun terkepung oleh polisi dan aksi tembak-tembakan pun terjadi di sana yang mengakibatkan Darling tewas tertembak.
Terlihat Buddy pun sangat dendam pada Baby karena gara-gara Baby pacarnya tewas dan ditambah lagi surat-surat berharga hasil rampokannya itu dibawa kabur oleh Baby. Kemudian Baby bergegas pergi menuju rumahnya yang dimana terlihat rumahnya sudah pabalatak tidak karuan. Baby pun langsung membawa Joe, ayah angkatnya, untuk dititipkan di rumah Wak Entur. Hello. Purple Chevy Caprice. Whereabouts? Like frozen peas and meatloaf and white bread. Lalu Baby pun pergi ke resto menemui Deborah, tapi tiba-tiba si Buddy sudah stay di sana sedari tadi. Menunggu Baby datang untuk membalaskan dendam kekasihnya Darling yang tewas dan Buddy mengancam akan membunuh Deborah. Tapi tiba-tiba, Here you are. Got a bathroom key. She was a good girl. Isn't that right, baby? Can't keep running, baby! mereka berdua pun kabur, kemudian pergi menemui Doc untuk membuat sebuah kesepakatan pertukaran hasil rampokan dan salah satu kaset yang bertuliskan Mom. Di mana isi kaset itu adalah suara rekaman mendiang ibunya. Awalnya Doc menolaknya, tapi tiba-tiba Deborah datang dan membuat Doc teringat akan masa mudanya, yang dimana itu membuat Doc iba padanya. Why should I, after what you done to me? It's okay. Okay, go get your fucking tape. Ketika mereka akan pergi saat pintu lift terbuka, tiba-tiba anak buah si pemasok senjata yang dibantai oleh Bud and Friend itu datang menghadang. Run. Tiba-tiba lagi Buddy datang dengan mobil polisi, kemudian menabrak Doc sampai tewas. Baby yang melihat itu memutuskan untuk melawan dan aksi tabrak-menabrak mobil seperti bom bongkar pun terjadi di sana. Sampai akhirnya mobil Buddy pun terjatuh dari lantai atas. Baby pun menyangka si Buddy sudah tewas. Dia pun turun dari mobilnya dan melihat bangkai mobil Buddy yang terbakar di bawah. Tapi siapa sangka dan tidak ada yang menyangka sampai kusangka kau panas kebakaran. Boa Edan kalah nyanyi. You took something away from me that I... Oke, balik lagi ke cerita. Ternyata Buddy pun masih hidup dan menembakkan pistolnya ke arah telinga Baby, yang mengakibatkan telinga Baby ngahiung alias berdenging sampai tak berdaya. Deborah pun mengambil besi untuk melakukan perlawanan, dan Buddy pun berniat untuk membunuh Deborah sebagai bentuk pembalasan karena kekasihnya Darling meninggal gara-gara Baby. Namun tiba-tiba Baby dengan sekuat tenaga dan dibantu oleh kekuatan bulan menembak Buddy tepat di kakinya yang mengakibatkan Buddy jatuh dan terbakar bersama kenangannya. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi dengan berniat meninggalkan kota itu dan telinga Baby pun sembuh karena Deborah memutarkan kaset rekaman ibunya. Namun ketika mobil mereka memasuki sebuah jembatan, polisi menghadangnya. Baby pun akhirnya menyerahkan diri dan ditangkap. A defendant to 25 years in the federal. I believe the defendant is of good character. Saat persidangan, banyak saksi yang meringankan hukuman Baby dari 25 tahun menjadi 5 tahun saja. He threw my purse right at me. After 5 years served. Demi hari dan akhirnya tiba pada waktunya, di mana Baby dibebaskan dan di hari pembebasannya itu Deborah yang sudah sangat setia menunggu selama 5 tahun
menjemput baby dan film pun tamat.